Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati. Renungan firman Tuhan setiap hari itu menambah kekuatan di dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Bapak, kami merendahkan hati kami supaya Kudus ada berkuasa dalam hidup kami. Panjang malam kami telah tidur beristirahat, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan berkati, semua karena anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, rahmat Tuhan tidak habis-habisnya. Oleh sebab itu Bapa, dengan ungkapan syukur, kami bawa kehidupan kami mau memulai hari yang baru ini dengan pertolongan Tuhan. Dan kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu yang hidup, Firman-Mu yang berkuasa. Kalau ada kesalahan dalam perkataan kami, perbuatan kami, yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya firman-Mu berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 18 hingga pasal 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi di dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan sampai di ayat yang ke-25 ini mengatakan, mengikuti Tuhan bukannya tanpa penderitaan. Mengikuti Tuhan bukannya segala sesuatu baik-baik saja. Tuhan tak pernah janji langit akan selalu biru, tapi Tuhan berjanji akan memberikan pelangi sehabis hujan. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, tentang saat dan waktu Tuhan akan datang, kita tidak pernah tahu rahasianya. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa anak pun tidak tahu waktunya itu. Saudara. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa kesusahan besar, the great tribulation, itu akan terjadi. Dan pada saat itu datang, gereja Tuhan, di dalam penafsiran gereja Tuhan akan diangkat. Ada sebagian penafsiran juga gereja Tuhan itu akan mengalami. Ada sebagian juga penafsiran bahwa gereja Tuhan itu diluputkan pada the great tribulation. Tapi siapa yang pernah tahu bahwa tafsiran tetap saja tafsiran, tapi apa yang akan terjadi semuanya ada di dalam rahasia Tuhan. Sebab kemuliaan raja adalah menutupi, merahasiakan segala sesuatu. Bahkan anak pun, Yesus pun tidak tahu kapan waktu Tuhan akan datang. Tapi sepertinya saat-saat ini bahwa kesusahan demi kesusahan itu terjadi, semakin hari semakin berlipat ganda. Seorang hamba Tuhan bernama Evangelis Tony Daud, dia mengatakan bahwa kesusahan di Indonesia itu kan terus berlangsung. 2026 sampai 2030-an sekian itu masih terjadi. Mungkin ekonomi akan pulih di sekitar tahun 2032. Kita tidak tahu, saudara. Ini semua adalah penyataan dan
Jikalau itu benar dari Tuhan, itu akan terjadi dan terbukti. Tetapi satu hal yang hamba Tuhan ini sampaikan, bahwa emas itu bakal naik dan bahwa kesusahan ekonomi akan terjadi, itu benar terjadi. Dan apapun yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kalau itu dari Tuhan, ketika itu terjadi, itu benar dari Tuhan. Dan bukankah firman Tuhan juga mengatakan, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 18 pada pagi hari ini, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah dinyatakan justru pada saat seperti ini. Sebagaimana Yusuf ketika dia mengalami 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan, disitulah anak-anak Allah dinyatakan bahwa anak-anak Allah, anak-anak Tuhan akan bijaksana melewati hari-hari hidupnya, entah itu masa-masa kesulitan atau kesukaran atau the great tribulation. Setiap makhluk sedang menantikan saat anak Allah dinyatakan, yaitu tidak ada satupun momen yang dapat mengalahkan anak-anak Tuhan. Karena sekalipun dalam penderitaan, anak-anak Tuhan akan dinyatakan. Daniel ketika dalam penderitaan, Tuhan buktikan bahwa dia seorang hamba. Yusuf ketika dia dalam 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan itu ada di dalam diri Yusuf, sehingga dia dapat memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi saudara, kalau ketika kita berbicara tentang penderitaan yang terjadi pada zaman sekarang ini, mungkin kita mengalami hal itu. Tetapi anak-anak Allah juga itu sedang dinyatakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Itu sebabnya saudara, mari kita buktikan bahwa pengharapan kita tidak sia-sia. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, ingat saudara, ini yang kita nggak boleh hilang, pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang juga telah menerima karunia suluh roh, kita juga mengeluh di dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Pembebasan tubuh kita berbicara tentang kematian. Dan saat dimana kita mengalami kematian, kita mengharapkan pengangkatan kita sebagai anak dalam kehidupan yang kekal. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Saudara, hope, expectation, faith ada di sana. Pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Bagaimana orang mengharapkan apa yang dilihatnya, tapi pengharapan ada ketika kita belum melihat. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, pengharapan itu akan bermanfaat kalau ketika dalam penantian kita itu berkemenangan. Kita itu bukan menjadi orang-orang yang kalah, kita bukan menjadi orang-orang yang gugur, melainkan orang-orang yang berhasil di dalam penantian. Saudaraku yang diberkati, di dalam Roma 8 ayat dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Saudara, ada step-step iman yang harus kita lalui, yaitu ketika Tuhan menentukan kita, Tuhan memanggil kita. Nah, panggilan ini, apakah saudara dan saya menjawabnya? Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Abraham percaya. Oleh sebab itu, imannya diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Ketika Tuhan memanggil kita, maka kita menjawab panggilan itu. Kita percaya, kita dibenarkan. Dan kalau saudara mau sampai pada fase dimuliakan, lakukan step ini, saudara. Jawab panggilan Tuhan.
Di dalam panggilan itu kita percaya dan kita dibenarkan. Ketika kita dibenarkan, pada akhirnya kita akan dimuliakan. Saudara tidak usah ragu dengan keputusan mengikuti Tuhan. Saudara tidak usah ragu dengan penderitaan yang zaman sekarang ini sedang Tuhan izinkan terjadi. Karena ingat, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara, penderitaan boleh ada, ya, Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi dalam kehidupan kita, tapi yang tidak boleh kita lalaikan bahwa andalkan Tuhan. Dalam kelemahan kita tidak bukan harus Roh menolong kita dengan keluhan yang tidak terucap. Ada amin? Saudaraku yang diberkati, kita lihat perenungan yang pertama, miliki pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, andalkan Roh Tuhan untuk berdoa. Berdoa dalam Roh, praying in the Spirit. Praying in the Spirit seperti Hana, mengeluh dengan keluhan yang tidak terucapkan hanya kepada Tuhan. Tuhan memilih. Ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja. Yang ketiga, saudara, percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengasihi Tuhan, taat pada firman yang melakukan kehendaknya, saudara. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan mengasihi Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu akan terjadi. Semua orang yang dipilihnya dari semula, ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambaran Allah. Kita berkata, ayo kita miliki karakter Kristus. Karakter Kristus tidak akan terbentuk bagi orang yang tidak terbentuk. Karakter Kristus tidak akan terbentuk bagi orang yang tidak mengasihi Dia. Karakter Kristus terjadi ketika kita dengan sungguh-sungguh mau melakukan karena supaya Ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Makanya seorang yang mengasihi Tuhan akan diubahkan makin serupa dengan Kristus sebagai yang mereka yang ditentukan dari semula, dipanggilnya, dibenarkan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati sinergi Tuhan turut bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam pengharapan, di dalam doa, di dalam iman. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala kebaikan demi kebaikan terjadi, sekalipun dunia sedang mengalami penderitaan. Ada ribuan orang di PHK, ada cuaca-cuaca ekstrim terjadi di mana-mana, orang kehilangan harta, bahkan orang terikat dengan banyak belenggu. Tetapi Tuhan menyediakan orang-orang yang disebut sebagai anak. Itu mereka yang mengasihi Dia dan berpandang sebagai Bapa. Kami punya banyak permohonan doa, tapi satu hal, ada satu doa yang kami rindukan, biarlah kami semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dengan demikian kami akan dimuliakan, kami tidak akan khawatir dengan kehidupan di dunia ini, tetapi ketika tubuh kami dibebaskan dari tubuh yang fana ini, kami akan menerima kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang setia mencari wajah. Dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Saudaraku, jangan takut, jangan gentar dengan penderitaan yang sifatnya sementara pada zaman ini. Ketahuilah Tuhan menyertai saudara. Shalom and God bless you. Terima kasih. Sebab itu kita